Ada yang belum masuk? Ada Bu. Nila sakit Bu. Nila sakit apa? Dia dirawat. Ibu mulai dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman kita yang sedang sakit, semoga diberi sembuhan, ada yang sakit kembali. Hari ini kita akan belajar ekonomi. Sebelumnya kita pimpin doa dulu ya. Rizky boleh tolong pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut doa dari masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Betul, ekonomi. Materinya adalah skala prioritas. Ini pelajaran yang berapa ya, Kak? Set 3 ya? 3. Oke, semangat ya udah kurang. Boleh kita tepuk semangat dulu? Kalau ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi, 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 oke? Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sekali lagi boleh? Kalau boleh. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi anak-anak. Oke, sekarang hari ini kita belajar tentang skala prioritas. Ada yang sudah tahu skala prioritas itu apa? Belum? Ibu jelasin sedikit. Pengertian skala prioritas adalah suatu urutan atau kebutuhan yang berdasarkan tingkat kepentingannya dari paling penting dan mendesak hingga yang kurang penting dan tidak mendesak. Ada yang mau membacakan PPT di sini? Oke, boleh dari sini tolong dibacakan. Manusia memiliki banyak kebutuhan, tetapi sumber daya seperti uang, waktu, dan tenaga terbatas. Oleh karena itu, diperlukan skala prioritas agar kita bisa memenuhi kebutuhan yang paling penting terlebih dahulu dan tidak boros dalam pengeluaran. Prioritas adalah pengurutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya dan urgensinya. Dari yang paling penting mendesak hingga yang kurang penting dan tidak mendesak. Tujuannya untuk apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Tujuan dari dibuatnya skala prioritas. Agar tidak boros dalam pengeluaran. Membuat skala prioritas adalah membantu seorang dalam membuat keputusan secara efisien. Dia agar tahu cara urutannya berdasarkan kebutuhan. Di sini ada pentingnya membuat skala prioritas. Boleh dibantu baca? Pentingnya membuat skala prioritas adalah satu, ada kebutuhan manusia tidak terbatas, tapi sumber daya seperti uang dan waktu terbatas. Dua, ada skala prioritas membantu memilih kebutuhan yang harus dipenuhi lebih dulu. Tiga, membuat pengeluaran lebih terencana dan sesuai kemampuan. Empat, membantu menghindari pemborosan dan perilaku konsumtif. Kebutuhan manusia itu terbatas, tapi sumber daya uang dan waktu itu tidak terbatas. Ada yang tahu kenapa uang dan waktu itu terbatas? Ada yang tahu? Boleh dibantu jawab? Boleh, Happy dari jawab. Saya mau menjawab dulu. Uang dan waktu adalah dua sumber daya yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun keduanya itu memiliki keterbatasan karena uang adalah representasi dari nilai tukar yang diperoleh dari sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal terbatas. Terus yang kedua ada pertumbuhan ekonomi yang terbatas.
pertumbuhan ekonomi yang terbatas menyebabkan tersedianya uang juga jadi terbatas. Terus ada inflasi. Inflasi dapat menyebabkan nilai uang menurun sehingga uang yang tersedia menjadi lebih terbatas. Dan ada juga karena ketergantungan pada sistem keuangan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan itu dibagi ada tiga berdasarkan kepentingannya, berdasarkan waktu dan berdasarkan sifatnya. Tadi sudah dijawab sama Mbak Aulia. Kalau berdasarkan waktu itu boleh dijawab lagi? Sampai berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu, mendesak atau segera harus segera dipenuhi seperti obat saat sakit. Terus yang kedua, tidak mendesak atau dapat ditunda bisa dipenuhi nanti seperti liburan. Oke, di sini ada berdasarkan kepentingannya, ada premier, ada sekunder, ada tersier. Kebutuhannya dibagi tiga, ada kebutuhan premier, sekunder, dan tersier. Ada yang tahu kebutuhan premier itu apa? Kebutuhan yang paling dasar yang harus dipenuhi. Kenapa harus dipenuhi kebutuhan pokok itu? Sehari-hari. Ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Karena itu kebutuhan dasar, berarti dia harus tercukupi dulu. Ada lagi namanya kebutuhan sekunder. Ada yang tahu kebutuhan sekunder itu? Kebutuhan pelengkap. Betul, kebutuhan pelengkap untuk kebutuhan yang melengkapi premier, kebutuhan yang melengkapi kebutuhan premier berguna untuk meningkatkan kualitas hidup. Contohnya apa, teman-teman? TV, motor, Betul. Ada TV, ada motor, ada handphone. Ada lagi di sini kebutuhan tersier. Ada yang tahu kebutuhan tersier itu? Kebutuhan tersier ini yang sifatnya mewah, biasanya dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya seperti mobil mewah, liburan luar negeri, atau sebagainya. Oke, di sini di bawahnya tadi sudah dibacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahnya lagi boleh tolong membacakan Anda? Iya, yang berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifat ada tiga, yaitu yang pertama jasmani untuk kebutuhan fisik seperti makanan dan olahraga. Yang kedua rohani untuk kebutuhan batin seperti hiburan dan ibadah. Yang ketiga itu yaitu sosial untuk berinteraksi dengan orang lain seperti baju, pesta atau hadiah. Berdasarkan sifatnya itu dibagi jadi tiga, ada jasmani, rohani, sifat sosial. Jasmani itu untuk kebutuhan fisik seperti makan dan olahraga. Kalau rohani untuk kebutuhan batin seperti hiburan dan ibadah. Serta sosial ada untuk berinteraksi dengan orang lain seperti baju, pesta, atau hadiah. Di sini ada tabel skala prioritas. Tabel ini disusun berdasarkan kepentingannya. Ada penting dan mendesak. Contohnya seperti obat saat sakit, bayar uang sekolah. Yang ada penting tak kurang mendesak. Contohnya boleh tolong dibacanya. Boleh Mbak Widya? Yang mana Bu? Yang penting tapi kurang mendesak itu contoh kebutuhannya menabung, beli buku pelajaran. Di bawahnya itu ada kurang penting tapi mendesak. Contohnya boleh tolong dibacanya, Rizky. Oke, boleh tolong dibacanya tadi. Kurang penting tapi mendesak itu ada ganti charger HP baru. Di bawahnya ada kurang penting dan kurang mendesak. Contohnya ada akun kafe atau jasa gitu. Di sini Ibu akan kasih contoh buat tabel. Boleh tolong ini dihapus siapa yang bisa tadi ini? Jadi Iya, Bu Jani boleh tolong dihapus.
skala prioritas. Di sini nanti ada 4 bagian. Nanti contohnya boleh dibantu isi ya. Yang pertama itu ada penting dan apa? mendesak. Betul, penting mendesak. Yang kedua itu ada apa? Penting tapi kurang mendesak. Kelihatan semuanya? Kelihatan dulu. Yang ketiga ada apa ya? Kurang penting tapi mendesak. Betul, ada kurang penting tapi mendesak. Tulisannya jelas ya teman-teman? Oke, yang keempat ada apa? Oke, di sini ada contohnya. Ada yang tahu penting dan mendesak ini apa aja? Selain obat sakit dan bayar uang sekolah. Kuota internet itu masuknya ke penting kurang mendesak. Kalau penting dan mendesak itu termasuk Makan Bu. iya betul. Makan siang. Boleh berdiri sini mulai ke depan. Contohnya apa aja? Yang ini di bawah satu. Yang kedua itu ada penting tapi kurang mendesak. Ada yang tahu contohnya apa? Selain menabung dan beli buku saudara. Apa? Ada yang mau di sini di depan? Kalau ada boleh. Ada. Boleh, boleh.
Ganti oli. Siapa yang bilang teori? Selain itu ada lagi? Gas habis. Kenapa? Gas habis. Kita lanjut besok ya anak-anak. Baik, Bu. Di sini ada kesimpulannya skala prioritas merupakan hal penting dalam manajemen kebutuhan dan keuangan pribadi dan menyusun skala prioritas kita belajar melatih kebutuhan secara rasional, kondisi dan kemampuan. Menyusun prioritas yang tepat membagi fokus dalam pemenuhan kebutuhan utama terlebih dahulu sehingga kebutuhan menjadi lebih rata, hemat dan produktif. Hal ini juga membentuk kebiasaan bijak dalam mengelola uang sejak usia muda yang